orang-orang yang bully gue justru gue jadikan kekuatan gue gitu. Lah gue bisa, belum tentu lo bisa gitu. Gitu. Makanya gue pengen lanjut ke jenjang pendidikan, biar gue jadi orang yang sesungguhnya gitu. Biar gue cita-cita gue juga gue bisa gitu, gue capai gitu. Iya. Yeah. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Oke. Salam sejahtera Jakarta Indonesia ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya gitu, lo nih sokap nih gitu ya kan. Yang untuk beberapa saat ini mungkin gue yang bakal muncul di layar kalian gitu. Tak kenal maka tak sayang ya, kenalin dulu. Soal saya mungkin belakangan aja nanti ya. Nama gue Lorena, nama aku Lorena, nama saya Lorena Rilo. And today I will be with you, dan gak tahu untuk kedepannya gimana, itu semua sebuah misteri ya. Dan hari ini ya kita kedatangan star guest, bintang tamu. Karena ya kalau boleh jujur semua yang hadir di sini menurut gue adalah bintang. Karena pada dasarnya kita semua ditakdirkan untuk bersinar ya kan. Oke, what's up? Apa kabar Kak Nasrul? Kabar baik. Iya, kenalan juga dong. Iya, nama gue Nasrul. Nama panggilan Acil. Yeah. Oke. Dan kalau boleh jujur nih ya, sekitar berapa bulan yang lalu, ini enaknya ngomong gimana nih? Kan ada kesenjangan umur nih ya di antara kita gitu kan. Boleh. Pada kakak nama gimana nih enaknya? Kakak aja lah. Kakak aja kakak. Lebih mesra dikit. Ya. Biar chemistry terbangun gitu ya. Iya. Dan ya gitu Kak, sebenarnya kalau boleh jujur nggak pakai acara dunia tipu-tipu gitu ya, nggak pakai peres-peresan kayak orang zaman sekarang ngomongnya kata gaulnya peres gitu ya, kalau bohong gitu ya. Sekitar bulan Oktober atau November lalu aku memang sudah yang kayak memanifestasi gitu kan, kayak yang kayak memiliki keinginan untuk interview kayak individu-individu orang-orang yang imwets kecil gitu kan. Dan akhirnya tak disangka gitu ya, bulan ini Maret ini 2001 ini salah satu impian aku itu tercapai gitu ya. Dan ya kiranya di interview ini di mana kita saling nanya jawab gitu ya, kayak ya kita bisa jadi bestie gitu ya. Berarti kita jodoh nih. Iya, dari ini. Jodoh nggak kemana. Gitu kan. Tapi nih kalau boleh jujur, aku anaknya gugupan. Mungkin dari tadi mungkin kelihatannya kayak biasa aja gitu. Tapi sebenarnya ini dalam hati duar fireworks Katy Perry gitu kan. Dikduk parah. Ya kakak ada panggil aku Loren aja, Lauren bebas. Kayak nama bes kan Lorena. Lorena gitu. Ya sebelum itu bolehkah with all due respect gitu. Cie gitu. Kita cheers dulu ya. Cheers dulu biar enggak canggung gitu kan. Oke, cheers. Yeah. Emang anak zaman sekarang, aduh. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tanyakan, yang akan aku sampaikan nantinya, itu kebetulan ada beberapa pertanyaan yang memang aku ingin tanyakan dari dulu, yang tadi aku bilang barusan, manifestasi gitu kan. Jadi ya gitu, kakak boleh cerita gitu secara singkat, secara brief gitu keadaan fisik kakak yang mungkin ya nowadays yang tidak sesuai dengan orang-orang pada umumnya, dan cara kakak untuk menerima itu semua awalnya itu kayak gimana gitu. Mungkin gue bisa bercerita lebih mungkin masa kecil. Itu memang dasarnya ya sih. Dasarnya gitu. Iya. Ya awalnya sih gue tuh pas lahir kata mama sih masih kelihatan normal. Pas usia 3 tahun udah kelihatan. Guanya itu punya kelainan gitu. Mungkin ya fisik pertumbuhannya berkurang gitu kan. Iya. Pas masuk SD emang awalnya sih masuk SD dikirain gue belum cukup umur gitu.
Ini katanya masih usia berapa ya? Kok mau masuk sekolah katanya, kata guru gitu kan. Maaf, waktu pertama tahu gitu itu pas sekitar umur berapa? Sekitar 3 tahun 4 tahunan gitu. 3-4 tahun. Iya. Katanya lumayan awal berarti Iya. ya. Terus pas masuk SD lanjut? Masuk SD kan lebih tinggi-tinggi agak lah. Kok ini kan belum kayak masih usia 2 tahun gitu, kok mau sekolah gitu kan. Pegang kuping aja katanya belum nyampe gitu. Iya. Pas itu katanya mama gitu kan, ya udah kita coba aja 1 tahun 2 tahun, kalau emang belum ya bakal kita kan nggak sekolah dulu gitu. Ternyata masih bisa ikutin pelajaran gitu. Terus pas SD itu sering ya namanya juga gua karena tubuh gua kayak gini kecil, sering diledekin sama teman-teman apalah. Gua nggak terima gitu, sering berantem sama teman-teman gitu, iya kan. Berantemnya sampai Iya. yang kayak fisik Iya. atau kata-kataan aja? Fisik, kata gitu. Wah biar gua kecil gini kalau lu mau berantem ayo gitu kan. Iya, gila, nggak bisa gitu. Iya, enak aja. Emang Terus? ya gitu. Terus ya sering berjalannya waktu ya pasti ya namanya karakter kita itu Iya, karakter. fondasinya kayak pada umumnya itu dari karakter kita sejak kecil gitu. Iya. Dan berhubungan kakak tadi ngomongin bahwa kakak sering jatuhnya dibully lah ya, Iya, dibully. termasuk dibully. Kayak dari mulai kata-kata, fisik. Fisik. Itu tentunya pasti mempengaruhi mental gitu. Dan di sini aku jujur nih bener kayak pengen tahu banget gitu. Kayak gimana sih itu, apakah mempengaruhi mental kakak gitu? Apa yang paling yang kayak bikin kakak kayak wah gila cuy sampai down banget, sampai mempengaruhi mental gitu kalau dikata-katain kayak gitu gitu. Justru itu orang-orang yang bully gua, justru gua jadikan kekuatan gua gitu. Lah gua bisa, belum tentu lo bisa gitu. Gitu. Makanya gua pengen lanjut ke jenjang pendidikan, biar gua jadi orang yang sesungguhnya gitu. Biar gue cita-cita gue juga gue bisa gitu, gue capai gitu. Iya. Iya. Jadi kata-kata yang mereka ucapkan gitu dan tindakan-tindakan yang mereka perbuat itu malah menjadi motivasi. Motivasi Ya. gitu. Dan itu ya jujur kalau boleh cerita dikit aja, aku juga sempat dengar kata-kata itu dari motivational speech dari pidato motivasional Will Smith. Iya. Ya, Will Smith kan kece banget kan ya. Dia juga bilang di mana dia menjadikan ketakutan dia dan kekurangan dia itu sebagai motivasi untuk membuktikan ke orang-orang bahwa mereka itu ya gue nggak kalah man gitu, gue bisa, kayak gue nggak mau kayak menjadikan keterbatasan gue sebagai yang kayak bikin gue pesimis gitu. Itu sangat menginspirasi aku juga sih selama aku bertumbuh dewasa gitu. Jadi kayak wah kece banget sih, ya kan gokil banget. Dan soal kan ya oke, masa kecil tuh kita udah ya tau lah dikit ya. Dan kalau misalkan soal pekerjaan gitu, apakah mungkin ada kendala atau mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan gitu karena mungkin dalam tanda kutip ya keterbatasan fisik, padahal semua orang kalau misalkan mereka ngelakuin apa yang mereka suka tuh pasti bisa tercapai ya. Cuma karena kan ya namanya dunia itu ya nggak bisa kita pungkirin keras banget ya. Keras. Ya dapat kerjaan itu kakak kesulitan atau aman-aman aja atau gimana? Kalau masalah kerjaan ya, emang sih dari dulu emang pengennya ke seni ya. Seni, jiwaku seni gitu. Iya. Nah masalah udah emang karena fisik gua belum tentu gua jadi polisi, TNI atau dokter gitu kan. Ya karena fisik. Ya kenapa gua lari ke seni? Seni itu nggak ada batasnya. Iya. Atas yang penting ya karakter, kemampuan, bisa berekspresi di depan layar gitu. Cuma di dunia industri atau seni itu ya banyaklah permainan-permainan kecil gitu. Kadang bayarannya nggak sesuai lah, kadang kita cuma ya semau-maunya dia lah gitu kan. Iya, perih lah awalnya terjun di dunia film. Iya.
Ya apalagi untuk padahal ya salah satu plus point atau faktor dari menjalankan sesuatu dengan seni gitu itu pasti memiliki satu kualitas dalam diri kita untuk mengekspresikan diri ya. Iya. Ya itu padahal itu mahal banget ya, kayak sesuatu yang patut dihargain tinggi mungkin gitu. Untuk mengekspresikan diri itu menurut aku kayak bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi aku salut sih. Jadi kakak itu interestnya, ketertarikannya itu di seni dari umur kapan tuh kira-kira? Mulai dari SMP. SMP, itu mulai sadarnya itu gimana sih? Wah, dulu kan ikut kayak apa namanya drama waktu itu kan 17 Agustus gue udah sering bikin gitu kan. Bikin drama kecil-kecilan di kampung, di sekolahan. Dulu kan MTS ya belajar agama tapi ya sekarangnya begini ya. Wow. Iya. Perjalanan hidup kan liku-likunya banyak. Liku-liku ya. Pas seni pergaulan bebas ya gitulah. Wah, pergaulan sih ya. Dan kalau soal pekerjaan gitu, aku belum mau nanya kayak spesifik banget gitu kerjaannya apa. We'll get to that later nanti gitu ya. Kru gitu. Lebih penasaran lagi kan? Iya, itu tujuannya. Gitu. Terus pernah nggak sih kayak dapat perlakuan yang buruk dari atasan pas kerja atau apa gitu, dan salah satu hal yang paling buruk yang terlintas di pikiran kakak yang pertama tuh apa gitu, pengalaman buruk apa gitu pas kerja? Kalau pengalaman buruk belum dapat ya, belum ada. Paling ya itu kalau bayarannya cuma nggak sesuai. Kadang juga pernah aku ikut sama orang jadi kreatif penulisan naskah sama dia. Wow kan. Cuma sebulan 2 bulan gue nggak dibayar sedikit apapun. Hah? Iya. Sorry nih. Kok bisa nggak dibayar? Nah itu mungkin nggak tahu dah. Lah nggak dibayar itu, woi itu. Dikirain di YouTube-nya dia itu nggak ada untungnya bagi dia gitu. Padahal subscribe naik, viewer naik, penonton pun lumayan banyak. Iya. Yikes, berat juga ya. Iya. Wow. Dan kalau misalkan soal profesi-profesi sebelumnya gitu, pekerjaan apa aja sih yang pernah dijalanin gitu? Kalau selama ini sih kan karena masih sering tampil di TV, tampil di layar lebar atau iklan juga pernah, dan sering juga nulis naskah tapi di kampus ya di fakultas saya gitu kan. Iya. Kalau awal ini karena COVID juga gue kerja sementara jadi pelayan tamu di restoran Saung Kebalen di daerah Bekasi. Nice. Wow. Gokil. Iya, ngisi waktu. Oh, ngisi waktu. Tapi ya pekerjaan-pekerjaan kakak mau dari yang satu dari yang lain itu apakah sesuai passion, sesuai keinginan kakak apa? Apakah kerjaan kakak itu semua yang pengen kakak lakuin, yang kakak cintai gitu pekerjaannya? Sebuah pekerjaan itu kan harus dicintai terlebih dahulu, baru kita kerjakan. Iya, cuma kan beberapa di dunia ini ada yang kurang beruntung menjalankan suatu pekerjaan yang mereka nggak suka ya pahit-pahitnya kita ngomong aja nih gitu. Cuma karena terpaksa gitu kan. Gue juga suka karena gue bisa tatap muka sama orang, di mana gue bisa nilai orang-orang. Kalau di sebuah restoran itu ya ada yang baik, ada yang judes, ada yang gimana gitu kan, ya tergantung seseorang sih gitu. Karakter. Nice, ya, emang sih kalau misalnya kita jalanin pekerjaan yang gak kita suka itu kayak bangun pagi aja rasanya berat banget nih. Curhat dikit, curcol pengalaman pribadi gitu ya. Dan ada satu hal yang pengen aku kepoin gitu ya, kayak boleh. Apakah ada gagasan atau yang kayak pola pikir, mindset yang ingin kakak sampaikan ke masyarakat dan ke teman-teman kita di luar sana yang begitu kita cintai ya kan, gitu. Supaya pikirannya lebih terbuka dan mungkin lebih ya teredukasi lah tentang keadaan kondisi fisik kakak gitu, apa yang pengen kakak sampaikan gitu, kayak
wah kayak jangan underestimate, jangan yang kayak ngeremehin gue nih. Kita tuh setara men, sesama manusia gitu kan. Ya apa yang kakak pengen sampein gitu. Iya. Mungkin gue yang sampein, bukan cuma gue doang yang kayak untuk gini mewakili ya. Untuk juga. mewakili ya. Mewakili ya, lu punya keterbatasan, jangan mengukur. Gini ya, gue punya prinsip gini. Jangan mengukur dirimu dengan ketinggianmu, tapi ukurlah dirimu dengan kemampuanmu gitu. Berat. Wah. Langsung aku kesentil gitu. Gimana? Nice, that's really good. Iya, terus ada lagi gitu yang lebih kayak ngena gitu. Ya soalnya kan di luar sana banyak teman-teman juga lebih mungkin ya kondisinya lebih ini daripada gua kan. Nah mungkin gua kadang gua kasih semangat buat dia. Apapun kerjaan kita syukuri, kita nikmatin saja. Orang bisa hidup, kenapa kita tidak bisa hidup? Orang bisa apapun yang kita kerjakan lakukan dengan senang hati, gitu. Wow, inspirational. Yuk kita dengerin gitu kan. So, ini pertanyaannya agak lebih yang kayak, gitu. Kan apalagi kan romance gitu. Wow. Ya kita kalau nonton film-film percintaan gitu yang kayak, cihi gitu. Kalau soal untuk mendapatkan pasangan gitu, percintaan gitu, itu ceritanya gimana tuh? Apakah ada kayak kisah-kisah sedih seperti Romeo dan Juliet gitu? Wow. Berat banget Shakespeare. Mau tahu apa mau tahu banget nih? Iya. Lebih jujur mau tahu banget. Gitu. Tahu banget. Oke dah, biar gue jujur sejujur-jujurnya dah. Please banget. Oke, dulu sih gue pernah jalanin hubungan sama seseorang wanita. Iya, seru gak sih? Seru, aku kok gini-gini aku langsung kayak wow. Dulu gue jalanin 2,5 tahun. 2,5 tahun. Mana itu ya? di masa SMA sih waktu itu ya kan. Dulu karena gue masih pikiran bocah, belum ke jenjang pernikahan atau apa. Ya jadi kita putus kan, dia dijodohin sama orang tuanya, oke lah. Gak jadi mas. Gitu sih rasanya sakit banget ya sih. Ya Romeo dan Juliet banget ya. Gak direstuin. Dia baik sih orangnya gitu. Tapi sekarang ini gue coba cari pasangan lagi. Cuma apa ya, kadang juga cuma karena mungkin gue karena sering kadang di layar atau dia kenal gue, dia pengennya ya banyakannya dari ekonomi gitu kan. Mau dijajanin gitu. Cewek-cewek sekarang kan mau dijajanin gitu kan. Ya nggak muna sih. Iya. Ya sebagian. Sebagian sih. Iya. Ya aku nggak bisa ngomong apa-apa di sini gitu. Sebagian. Gitu ya. Terus kayak galau-galaunya tuh lama nggak sih? Galaunya sih hampir setahun ya. Lama juga itu. Waktu itu. Setahun. Lama Waktu juga. itu karena ya galau itu ya larinya ke hal negatif sih. Hal negatif ya kita sebagai manusia terkadang pelariannya di tempat-tempat yang kayak seharusnya tidak kita kunjungi. Iya. Gitu. Awalnya sih gak ke negatif, ya justru ada ke negatif. Ya manusiawi sih. Kita ada masa-masanya lah gitu. Ya, No judgments. Seperti gelas inilah. Jangan gitu dong kayak langsung ketembak kayaknya gitu kan. Ini kan minuman teh doang ini. Ini pink lemonade guys, pink lemonade. Iya. Lemon tea. Dan aku kan sebelum ini aku sempat kepoin kakak gitu dikit gitu kan. Harus kan aku kepoin kakak gitu. Kakak ini menjalani perguruan tinggi di IKJ ya. Goks. Aku IKJ keren banget sih. Itu awalnya milih IKJ itu dari mana nih? Kayak dari usul dari keluarga kah, teman kah, atau keinginan sendiri? Iya, oke. Dari keinginan sendiri sih. Justru keluarga, guru, SMA nggak ada yang dukun. Kenapa itu? Ya tahu sendiri lah. Pergaulan apalah segala macam. Ya rasa khawatirnya gitu pasti kan. besar sih. Justru apalagi dengan kondisi saya seperti ini kan, nggak sesuai. Tapi gue buktiin sama seseorang. Dia banyak di luar sana. Lu mau jadi apa sih di sekolah sana? Di KJ gitu. Ya
lihat aja ntar, pasti gue bisa gitu. Wah, berarti akhirnya terbukti ya. Gila banget, abis jadi scriptwriter, penulis naskah. Terus di IKJ itu ngambil jurusan apa? Kalau jurusan sih naskah, penulisan. Kalau di kan FFTV, Fakultas Film dan Televisi. Iya. Pas ngejalanin kuliahnya itu tuh sempet yang kayak ada, aduh gue bisa nggak ya nih ya, aduh gue bisa nggak ya, atau yang kayak, aduh kayak ada kayak rasa, biasanya kan kita anak-anak kuliah kadang awalnya yakin gitu ya atas keputusan kita ngambil jurusan. Terkadang kan di tengah jalan kita yang kayak, lah, kok gini gitu. Pernah ada perasaan yang kayak gitu atau enggak? Pernah. Itu pas semester berapa atau pas fase-fase pelajaran matkul apa gitu? Waktu itu kan gua di SMA nggak pernah belajar tentang seni, yang ini terus masuk ke dunia seni, film, waduh ini berat banget rasanya nih ya. Iya bro. Gua jalanin nih ya. Dunia langsung kayak wah kayak terputar gitu kan, kayak roda gitu berputar. Waduh gua gimana ini nantinya nih. Apalagi kan segi ekonomi kan bayarannya wow juga sih. Iya berasa lah. Berasa. Untuk pendidikan mah ya sulit. Gue juga ngambil keputusan di IKJ. Gue pengen biaya hidup gue juga, biar bayar semester juga ya gue sambil kerja gitu. Kan tadi aku nangkep gitu untuk masuk ya IKJ atau dalam dunia persenian yang kayak gitu, itu sempet orang tua itu skeptik ya, yang kayak wah nih pergaulannya gawat nih. Nah bicara soal pergaulan, itu pas selama kuliah itu tipe-tipe circle atau lingkungan pertemanan yang seperti apa gitu yang kayak kakak masukin gitu ya, kayak teman-teman yang kayak apa sih circle pertemanannya, lingkaran pertemanannya itu seperti apa gitu? Apakah saling mendukung atau mungkin ya zaman sekarang kan yang lagi happening banget kan circle yang toxic gitu ya, toxic tidak sehat gitu untuk mental kita, untuk perkembangan kita ke depannya gimana. Kan di sisi lain kita juga bisa tahu gitu kalau misalkan ada teman yang nggak baik buat kita gitu. Nah, kok itu coba deh cerita soal lingkungan pertemanan pas kuliah tuh kayak gimana? Oke, kalau pas gue masuk di IKJ ya, gue nggak merasa dibully atau apa gitu kan. Justru abang-abang gue justru mendukung gue gitu kan, bikin semangat gue gitu. Justru dia bikin gue, lu harus bisa gitu, ini gitu kan. Iya, abang-abang gue kasih pelajaran sama gue gitu kan. Kadang dia ngajarin, oh gini loh, ini cara belajarnya gini. Lu sering-sering nanya lah sama abang-abang lu yang lain, jurusan mayor ini, jurusan ya sangkatan lu juga gitu. Oke. Kita kilas balik dikit nih, pas awal kita ngobrol itu kakak sempat mengalami dibully secara fisik atau mental gitu waktu zaman sekolah, waktu baru masuk ya tadi. Iya. Kalau sama kuliah apakah sempat mengalami sesuatu yang mungkin mirip gitu atau mungkin lebih parah? Selama ini sih nggak pernah. Wah, iya. Bagus lah ya. Ya karena kalau pergaulan sih enggak ya. Kalau mungkin dari segi ini sih kali ya. Karena di film itu kan, film itu nggak bisa terjadi kalau kita sendiri. Pasti satu tim gitu kan. Mungkin karena gue sebagai waiter, dia sebagai sutradara. Itu waktu masa-masa skripsi pertama gue kan gagal gitu ya. Karena satu kelompok gue ya begitulah. Ya, gue nulis, dia beda lagi pendapatnya. Kita kan ya main emosi, bukan main fisik sih, main egois gitu kan, saling-saling egois. Karena kita ini menjadikan yang terbaik, karya itu ingin jadi terbaik buat masyarakat dan jadi kita juga gitu. Bicara soal skripsi, agak melenceng dikit. Aku baru mulai skripsi gitu, jadi takut dengerinnya. Kalau mungkin skripsi sendiri kali ya. Kalau gue kan per kelompok. Itu skripsinya kayak non skripsi atau gimana? Karya. Oh karya. Berarti itu non skripsi dong. Oke. Iya. Kalau skripsi kan kayak bener-bener kayak tulisan dong. Kertas gitu kan. Ya yang penuh bubuk gitu sih. Iya. Aduh pusing banget. No. Kalau kakak yang kayak teamwork kerja sama-sama orang, terus ada karya yang berhasil gitu. Dan bicara soal karya, apa yang waktu itu bikin apa, kayak teater, film atau apa gitu?
Film. Film. Iya. Film. Ini sih kita kan masih skripsi kan, film pendek gitu kan. Short Iya. movie. Karena fisik gua gini dan gua bergaul sesama gua punya komunitas. Iya, komunitas. Komunitas gue itu namanya Unit Berkarya Indonesia. Wow. Iya kan. Nah, di situ gua meneliti, melihat sebagian ada yang udah berkeluarga, udah ada yang ekonominya gimana gitu. Gua kan ya udah gua riset secara pelan-pelan, gua pengen tahu satu persatu teman-teman gua. Jadi gua cukup nih, gua buat bahan gua jadi skripsi ini nih. Iya. Jadi short movie-nya itu tentang itu. Iya. 2 karya sih ini, waktu praktika sama TA. Tugas akhir. Iya. Ya. Oke. Tugas akhir. Gua gimana itu waktu riset itu tentang bagaimana wanita mini menikah sama pria tinggi gitu kan. Itu gimana tuh? Itu gimana? Gue riset sih sama temen gue yang udah nikah, yang teman ininya, dia katanya sih agak pas malam pertama. Aduh. Dia agak takutan gitu karena dilihat wah tinggi, gue bisa nggak, gue mampu nggak sih mengatasinya? Iya. Keren. Iya. Terus. Dia cerita gitu kan. Iya. Awalnya dia nggak mau kan, dia takut gitu. Dia bagaimana cari alasan lah apalah gitu. Ternyata namanya juga cinta itu mau karena cinta dia lakuin juga ternyata. Pas dia rasain katanya ternyata wah. Wadidaw. Cukup Iya, yes. Jadi pengen nikah gue kan. Nah, nikahlah secepatnya. Ya, kok secepatnya gitu ya, lulus S1 belum ya Allah gitu kan. Oke. Adidaw. Menarik banget ya. Jadi kayak kakak memiliki komunitas gitu yang kayak di dalam komunitas itu pastinya yang namanya komunitas ya, kita sih kayak saling menguatkan atau mungkin saling mengingatkan gitu. Apakah itu salah satu faktor yang kayak bikin kakak yang kayak oh ya gue makin semangat nih gitu. Apakah komunitas tersebut kayak memiliki impact atau pengaruh yang besar terhadap kakak gitu? Sangat berpengaruh. Karena gue pengen ngangkat itu derajat orang kecil ini harus lebih sederajat pada umumnya gitu. Bener, emang harusnya kayak gitu. Iya. Yang nggak ngeliat kayak gitu itu jahat gitu. Iya. Aku bener-bener wah gila sih. Aku seneng banget gitu. Kayak aku emang kepo dari tahun lalu gitu, pengen interview gitu kayak yes kesampean, emang Tuhan tuh baik guys. Jangan lupa berdoa gitu kan, manifestasi. Doa utama itu. Iya. Oret labora ya, bekerja dan berdoa gitu. Nah gitu kan. Aduh. Oke Kak. Nih aku kan anaknya gugupan gitu ya, jujur aja nih langsung gitu ya. Gimana kalau kita toss dulu habis itu cheers lagi gitu untuk melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya gitu. Fist bump. Cheers. Harus lihat ke mata katanya. Biar dapat rezeki. Amin. Iya. Nikmat satu gelas. Oke. Iya. Aduh maaf, soal ini sesuatu yang mungkin kedengarannya agak apa ya, umum banget gitu pertanyaan yang akan aku tanyain nih. Siap. Aku sharing dikit aja gitu tentang lingkungan aku yang sekarang ini gitu. Kalau bicara soal confidence, kepercayaan diri gitu. Itu sesuatu yang benar-benar susah untuk diraih gitu ya. Apalagi di zaman yang di era yang begitu kompetitif ini gitu kan, di mana-mana orang pasti yang ya kita kalau mau bicara soal yang lebih-lebih mah di atas langit masih ada langit ya. Iya, ada langit ketujuh. Mau keberapa gitu kan. Kayak rasa tidak percaya diri itu mau kita terkadang kita sesukses apapun, kadang itu pasti akan menghantui kita, pikiran-pikiran buruk gelap itu gitu loh. Dan aku akan menanyakan soal kepercayaan diri itu sebenarnya akan ada di beberapa sudut pandang, di beberapa aspek, di beberapa bagian gitu. Aku mau mulai yang kayak kebetulan aku ini kan gila romance gitu, yang romantis gitu. Nah untuk membangun rasa percaya diri untuk
PDKT gitu. PDKT. Deketin cewek gitu kan. Atau aku yang kayak deketin cowok gitu kan. Itu untuk kakak pribadi itu cara untuk develop, cara untuk mengembangkan rasa percaya diri itu kayak gimana sih gitu. Karena aku kayaknya butuh, karena aku jomblo. Kakak jomblo cantik juga sih kenapa? Dede deh. Aduh jangan digituin dong, pala aku gede nih, pusing langsung demam aku ya Allah. Serius, tapi gimana sih gitu? Soal pacar dari masalah percintaan. Iya kan tadi kan kakak ngomong kan sempat ada story Romeo and Juliet gitu. Awalnya sih gue nggak percaya kalau gue itu bisa pacaran gitu kan. Gue mau begini kan, iya apa sih, ganteng kagak, tinggi iya enggak, duit kagak, ya itu kan yang terutama kan sama cewek itu yang dilihat. Tapi gue gimana caranya gue coba deketin cewek itu, deketin dikit-dikit, sedikit-sedikit mungkin, iya. Lama-lama gue gombalin lah dikit gitu halus. kan, halus. Halus. Bikin nyaman aja itu ya. Smooth ya. Cewek itu kan kalau bikin nyaman cepet nempel. Ya. Kalau boleh jujur guys, asli. Terkadang ada banyak cewek yang kayak nggak terlalu merhatiin dari segi manapun, tapi kalau lo jago ngalusin, kita yang terkapar-kapar beb, yang klepek-klepek gitu kan. Lanjutkan beb. Kayak burung dalam sangkar. Iya. Kalem. Dulunya dia nggak mau masuk, air ujung-ujungnya masuk juga di dalam sangkar. Iya, itulah cowok. Sikapnya. Sikap. Ya. Gua sih gimana caranya bikin wanita nyaman. Iya. Nah, cara bikin nyamannya itu ya ada yang kayak kata-kata yang mungkin bisa di-share ke teman-teman di luar sana kayak gimana nih, kayak pantun gitu. Pantun tuh bikin gue kelepek-kelepek tuh. Ya, well. Ya, cuma ya bikin nyaman aja gitu. Apa namanya ya? Cewek itu kan terutama yang perhatiannya sih. Cewek itu suka diperhatiin. Iya. Iya enggak sih sebagai cewek? Iya. Iya sih. Ya kalau misalkan mau di generalize, digeneralisasikan gitu kayak kalau cewek tuh biasanya lebih pakai hati, kalau cowok lebih pakai logika gitu. Dan kan cowok-cowok punya jurus-jurusnya, pong gitu. Yang bikin cewek yang kayak gitu. Iya, itu soal romance ya. Berarti kuncinya bikin nyaman dan mungkin selalu ada buat si wanita satu ini. Kita sebagai penakluk. Kita cowok itu sebagai penakluk. So bold joke, bener sih. Aku feminisnya aku mengakui. Iya, dan itu kan soal percintaan ya, yang bikin pede gitu ya. Ya memang ada kualitas dalam diri kita yang bisa kita unjukin ke orang yang kita incer gitu ya. Dan kalau misalkan kayak pekerjaan gitu, yang bikin pede kan misalnya interview kan kalau kita ketemu HRD gitu kayak langsung yang kayak ciut. Aku pribadi sih kayak gitu ya. Kalau di interview aku kayak coba kamu ceritakan dikit tentang diri kamu gitu. Apa yang mau gue ceritain, gue nggak pede gitu. Kalau kakak sendiri kalau interview? Kalau soal interview ya, gue udah 2 kali sih interview. Iya, cuma karena COVID ini yang membuat kita bikin gagal total. Iya sih, untuk teman-teman di luar sana yang belum dapat pekerjaan, semua akan indah pada waktunya, bersabar ya. Emang ya situasi ini emang gak bisa kita pungkirin ya, emang agak berat untuk kita semua dari mau bidang apapun juga gitu ya. Semangat guys, kita berlanjut, interview 2 kali, iya kan? Gimana itu? Interview pertama, kayak gue kerja sama kreatif juga ya, rumah produksi gitu kan. Awalnya gue tidak panggil, kalau gue cuma bilang, lihat dulu kemampuan gue, jika emang gue nggak melihat dari nilai atau harga. Jika udah puas dengan cara kerja saya, gitu sih cara kerja saya atau kayak gimana. Kalau emang nggak sesuai ya kita iniin gitu. Tapi gue bisa mengerjakan apa yang Mbak inginkan atau Bapak yang inginkan gitu. Sesuai kriteria yang diinginin ya. Iya.
Iya sih, tapi terkadang ya kalau aku boleh berpendapat gitu, terutama teman-teman di luar sana ya, aku diplomatis nih. Iya, gini. apalagi Kayak kalau soal kerjaan terkadang itu emang cocok logi juga nggak sih? Yang kayak misalnya emang kriteria yang dicari itu begini. Tapi ternyata mungkin kita nggak 100% sesuai kriteria yang mereka inginkan kan. Iya. Tapi toh kita keterima gitu misalnya. Berarti emang cocok logi aja sih sinerginya ya gitu. Oke, jadi soal kerjaan gitu kakak sudah cukup menguasai ya apa yang kakak inginkan, apa yang kakak ingin tonjolkan dari diri kakak gitu ya. Yang kalau soal percaya diri dalam hal yang kayak ini mungkin cenderung agak mungkin sensitif. Cuman kayak terkadang kan ya kita nggak bisa bohong lah cuy gitu. Zaman sekarang kan terkadang tuh tampang tuh agak dilihat ya. Karena jujur nih serius. Ini menurut tampang nama duit itu ya. iya tampang uang gitu. Kita di sisi lain juga nggak bisa salahin sih. Ya cuma ya kalau misalkan kita analisa sendiri gitu, itu agak terkesan tidak adil. Cuman kalau misalkan untuk kayak fisik gitu segala macam itu, untuk percaya diri itu gimana? Pasti menurut aku setiap manusia apapun kekurangannya gitu, mereka pasti memiliki fitur dalam diri mereka secara fisik. Aku bicara fisik ya, pasti ada yang menonjol gitu, entah alis, entah mata, entah senyumanmu yang begitu mengalihkan duniaku ya kan. Kayak pasti ada paling enggak satu yang paling menonjol gitu. Dan kuncinya untuk pede gitu secara fisik gitu. Itu kayak gimana sih? Kayak banyak loh anak, apalagi terutama generasi aku ya. Aku masih 21 tahun, aku kelahiran 99 dan itu kayak percaya diri itu di lingkungan aku sangat amat diperbincangkan, dibicarakan gitu. Gimana ya gue mau pede gimana ya gitu. Nah, kalau secara fisik itu kayak itu positioning kita, pembawaan diri kita kah? Atau emang kita 100% mengandalkan fisik atau gimana? Mungkin dari kita sendiri mungkin ya. Terutama dinilai itu kan karena mau ganteng atau berduit, ya nggak sih? Kalau apalagi cewek gitu kan ngeliatnya dari situ juga. Tapi nggak sebagian juga wanita juga dia dari. Ada kok yang luar sana yang bener-bener yang kayak salut sih. Kita lihat juga sih kalau emang cewek itu cuma lihat uang atau apa ya, mending kita nggak usah ini ya. Kalau kita lebih wanita ini benar-benar dia bukan nggak ngelihat dari fisik atau dilihat dari ekonomi, baru kita itu lebih deketin lagi gitu. Jadi ya kuncinya emang bener-bener dari hati sih. Dari hati. Iya sih. Kadang aku sama teman-teman cewek aku gitu ya. Kalau misalnya kita suka sama cowok gitu. Terkadang emang ya secara mungkin fisik atau apa kita yang kayak nggak terlalu gimana-gimana, tapi kembali lagi ke pembawaan diri mereka. Jadi pasti kalau misalkan hati orang yang baik gitu atau cara pembawa diri mereka yang kayak wow gitu, ujung-ujungnya kita ngeliatnya yang kayak oke aja nih gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Aku dari dulu kalau misalkan suka sama cowok tuh aku ngeliat kualitas dalam diri mereka, kepintarannya, cara mereka menangani situasi, cara pandang mereka terhadap hidup atau apapun itu gitu. Kebetulan aku salah satu perempuan yang kayak gitu. Karena di luar sana ada yang kayak 100% mengandalkan mungkin fisik atau harta tahta aku gitu. Wah. Kayak aduh melengking banget, maaf. Ya terus ya bicara soal PD percintaan, pekerjaan gitu ya. Itu menurut aku salut sih ya. Ya, karena rasa percaya diri itu sangat susah untuk diraih gitu, apalagi yang kayak aku ngomong tadi, perkembangan zaman sekarang kan yang begitu pesat ya, yang kayak bikin kita yang kayak aduh gue bisa nggak ya, cenderung banyak individu-individu yang ujungnya tuh sifatnya tuh pesimis. Yang itu sangat disayangkan. Bahkan kita terlahir di dunia ini tuh pasti memiliki purpose, memiliki tujuan. Gitu. Ya kiranya ya orang-orang di luar sana bisa semakin terbuka lah, nggak 100% mengandalkan fisik gitu, karena kita lebih dari itu. Kalau soal fisik segala macam kita nggak bisa milih kan ya, yang di atas yang dikasih apapun yang kalian percaya di luar sana, entah Tuhan, entah alam atau apa gitu ya, kembali ke percaya masing-masing. Cuma ya I really hope, aku sangat berharap kita bisa yang kayak nggak cuma dari 100% fisik aja gitu sih. Ya karena gue udah mulai puitis gitu kan. Gue udah mulai galau kan gitu. Dan aku kalau boleh lanjut nih ke pertanyaan yang agak lebih, aku nggak bisa bilang kompleks juga sih sebenarnya. Cuma ya apa sih yang kakak mungkin kakak harapkan gitu
mungkin dari pemerintah gitu misalnya dalam mengakomodir dan menaruh perhatian khusus atau yang lebih spesifik gitu terhadap individu atau orang-orang yang terlahir memiliki kondisi seperti kakak gitu. Apa sih yang kakak harapkan gitu? Ya human rights, HAM, gitu. Hak asasi manusia. Iya, kan gue belajar PKI nih dulu, walaupun gue dulu remet mulu ya. Undang-undang. Maaf ya remet mulu dulu, cuma sekarang udah lumayan lah ya belajar gitu. Ya itu apa yang kakak harapkan Cuma gitu? satu sih buat pemerintah ya. Jangan cuma suka berpolitik, jangan cuma suka membangun sana sini atau apa lihat negara ini ya. Lihat juga kita sebagai orang mini atau orang yang berkebutuhan khusus, perhatiin kasih kerjaan buat mereka. Dia juga warga negara, dia lahir di negara Indonesia, dia punya KTP, punya kartu keluarga. Nah itu ditamakan sih. Tolong buat pemerintah. Gitu sih. Iya. Tanah tumpah darahku ya. Wah gila sih salut banget sama kakak ngomongnya. Aku sampai buyar nih apa yang mau gue tanyain. Maaf. Wow. Wow. sorry guys. Wow, that's really brave. Itu berani banget sih. Ya. Harus berani berbicara di depan layar. Semoga ya pasti didengar lah ya. Dan aku juga doain yang terbaik sih. So. Tadi kan kita lumayan banyak berbincang soal pekerjaan ya. Dan tentunya kita semua memiliki pendapat gitu ya soal pekerjaan gitu misalnya kan. Soal ngerekrut nih. Agak menarik nih guys gitu ya. Kan biasanya, gak biasanya sih mungkin beberapa perusahaan atau apa gitu kan. Biasanya kadang ada yang sebelum merekrut orang, kita bicara lagi nih, kita rewind lagi dikit soal fisik. Bagaimana pendapat kakak soal misalnya perusahaan-perusahaan yang nge-hire, yang ngerekrut seseorang itu ngenilai fisik banget gitu loh. Pendapat kakak tuh gimana gitu soal yang kayak gue ngerekrut lo oke nih tampangnya sabi nih gitu ya kan karena itu nggak adil banget. Satu, kita terlahir di dunia ini nggak milih fisik kita kayak gini dan di sisi lain bahkan kalau misalkan kita ngerawat diri kita semaksimal apapun terkadang bahkan nggak cukup untuk seseorang. Kembali lagi percaya diri kadang hancur gitu ya. Dan ya balik lagi ke pertanyaan aku cuma pengen nanyain sih kayak gimana pendapat kakak soal perusahaan-perusahaan atau mungkin orang-orang yang ngerekrut orang-orang yang cuma ngeliat tampang fisik gitu. Gitu sih. Soalnya aku boleh jujur gitu ya. Asli itu banyak sih aku ngeliat teman-teman yang misalnya si A, si B. Yang si B ini emang tampangnya lebih menunjang gitu ya. Kalau yang ini ganteng ya. Dia kayak definisi Google tuh di otaknya gitu. Tapi kenapa yang ke hire si B sih? Pak ini perusahaan yang sama gitu. Itu apa sih yang kakak pengen sampein gitu? Mungkin ini menurut gue sih ini nggak adil. Kenapa? Harusnya dikasih kesempatan dong. Kalau emang dia nggak mampu, baru kita nggak ini. Kalau dia mampu kerjain, kenapa enggak gitu? Jangan lihat fisiknya dong. Sama sekali nggak adil ya. Iya sih. Karena banyak teman-teman di luar sana juga S1. Dia ekonomi, sarjana pendidikan lah apa gitu kan. Tapi dia pengangguran juga. Karena dia pernah cerita sama gua gitu. Pas dia buka lamaran, interview langsung gak diterima. Karena fisiknya gitu. Asli? Waduh iya ini asli banget. Itu? Iya. Ya katanya gitu. Ya kan? Really? Iya ini. Dia juga orang mini itu, ya kan. Wow, kasihan juga sih. Kalau sementara ini dilihat dari fisik atau tinggi badan itu, wah, apa sih ini kan pendidikan. Indonesia ini harus berpendidikan. Bukan dilihat dari fisiknya, tapi EQ-nya, kerjanya. Kalau dia mampu kerjain, kenapa enggak? Itu aku baru dengar dari kakak banget nih soal yang kayak benar-benar langsung kejadian gitu nggak keterima karena keadaan kondisi fisiknya. Ya, gitu. Masih banyak teman-teman di luar sana pengangguran tapi dia sarjana. Pedih
pedih ya, padahal Iya. udah capek-capek Iya. kuliah, belajar. Kuliah kan yang mahal. Wah gokil, Wah, gokil. kan. Belum lagi Orang tenaga tua, emosi kita, gitu kan. Orang tua itu pengen menjadikan anaknya yang terbaik gitu kan. Tapi kenapa di dunia industri dilihat dari fisik gitu. Iya. Kenapa gitu? Aduh, hari ini hostnya baperan lagi kan, jadi yang kayak Nah, sorry, itu nggak ngerti lagi. harusnya pemerintah ini lebih berpikir lagi lah. Jangan cuma politik dah gitu. Padahal ya kemampuan orang untuk berpikir, kemampuan orang untuk ya kreatif gitu, Iya. itu kan kayak ya itu semua kan di dalam gitu. Iya. Ujungnya kan gitu ya sama aja cuy, Sama sama aja cuy. Itu pedih banget sih aku lihat, oh ternyata ada kejadian Ada. langsung yang kakak dengar gitu. Ya. Banyak. Ini bukan cuma cerita aja ya. Ini teman saya sendiri. Itu pertama kali kakak dengar itu kayak karena Nasrul pertama kali dengar tuh kayak Wah, gue juga galau, ikutan galau ya. ikutan galau. Empati ya. Iya, gue kuliah lah. Terus teman gue kan udah lulus. Dia mau kerja gitu. Nah, terus baru masukin lamaran, interview, nggak diterima. Kenapa? Satu alasannya fisik. Apa ya fisik itu? Kenapa nggak dilihat dari kerjanya, kemampuannya? Aduh, acuh. Oh. Wah. Iya sih. Alright. Ya, di dalam situasi-situasi tersebut pastinya kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang ngedukung kita ya. Iya. Entah teman, entah keluarga. Dan di sini aku lumayan kepo nih karena kan Oke. ya yang kita tahu itu di luar sana misalnya ada teman-teman kita yang mungkin kurang dekat dengan keluarganya, Iya. kurang dukungan dari Kurang orang tuanya gitu ya. Dan untuk Kak Acil, Kak Nasrul sendiri Oke. gitu, anggota keluarga. Tadi aku kalau nggak salah aku sempat nangkep ya ibu ya, salah satu peran yang begitu wow gitu, iya. yang benar-benar ngebantu kakak, jadi karakter kakak yang sekuat ini sekarang gitu. Nah, kalau selain ibu gitu kan, ibu udah pasti ya, ibu terbaik. Mom, if you're watching this, I love you karena aku bisa di sini karena didikan mama aku juga. Iya sama. Iya. Dan kakak berapa bersaudara sih? 2. 2. Iya. Kakak anak pertama, kedua, Anak kedua. anak kedua. Oh, bantal Bantal, ya. Nah, iya. punya kakak perempuan laki-laki? Perempuan. Itu berarti 2 bersaudara ya? Iya. Apakah dia salah satu sosok yang juga mendorong kakak untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau dia juga yang kayak greget gitu? Iya sangat. Dia yang membuat aku jadi begini, jadi kuliah itu dia juga dorongan dari kakak juga. Iya dia berusaha untuk jadikan gue jadi sosok, jadi orang, jadi biar bisa kuliah berpendidikan karena kakak juga. Dulu sih gue pernah hampir pengen keluar dari kampus. Oh, gitu aku kan. ngerasain hal yang Wah, sama. iya. Itu pasti keadaan psikis kita yang kena ya. Psikis dari ekonomi sih terutama ya. Ekonomi pas dua-duanya orang tua gua, mama gua dia kena penyakit paru-paru basah dioperasi gitu kan. Abis itu nggak cuma sebulan doang bedanya. Bapak gua kena stroke langsung, wah gitu kan. Stroke, gua rasanya wah, gua gimana dong kalau bukan dari orang tua gue, apa gue bisa mampu bayar uang kuliah gue gitu kan. Terutama gue ngomong secara langsung sama mama, kakak, mending gue berhenti kuliah, gue mending cari kerjaan yang apapun itu, yang penting gue bisa hidupin kalian, gue jadi tulang punggung keluarga gitu kan, terutama gitu kan. Terus kata mama, jangan, karena rezeki itu dari Allah gitu atau dari Tuhan gitu. Rezeki itu pasti ada gitu. Kalau emang kita butuh pasti Allah itu berikan. Yang penting gitu ya, dicukupkan ya. Ternyata benar-benar sampai sekarang aku lulus itu nggak pernah minta sana sini apa. Ini dari hasil keringat saya dan hasil orang tua juga, dukungan dari orang tua juga gitu. Nah perasaan pas lulus tuh gimana tuh? Kenyang banget ya? Kebayar banget ya? Kebayar sih. Iya dulu apalagi lihat orang tua gitu kan senyumannya gitu. Wah. Gak ada duanya emang sih. Ini kado spesial tapi gue belum buat dia bahagia sih karena gue belum, cita-cita gue masih banyak yang belum kesampaian buat orang tua. Ya itu sih sebagai anak kita pikirin yang kayak oh gue belum cukup nih, tapi tanpa kita ketahui sebenarnya di dalam lubuk hati orang tua kita yang paling dalam mereka udah sebangga itu sih sama kita. Benar. Iya. Ya jalanin aja sih. Jalanin. Tetap semangat gitu ya. Congrats. Wow. Aku ya kan baper gue. Oh gosh. Oke.
Dan ya ada beberapa hal, mungkin 2-3 hal lagi yang pengen aku tanyain sih, yang kayak mindset atau pola pikir yang seperti apa gitu yang pengen kakak sampaikan untuk orang di luar sana agar tetap bertahan gitu, tetap semangat menjalani hidup gitu ya. Dan bisa kita simpulkan sendiri gitu di sosial media, di mana gitu banyak orang yang kayak pupus harapannya gitu, yang kayak aduh gue kurang ini, gue kurang itu, dan cara untuk bertahan dan menerima kenyataan itu menurut versi kakak sendiri, dan tentunya untuk versi-versi kita di luar sana pasti berbeda ya. Cuman ya kita saling menjadikan diri kita satu sama lain sebagai guru lah, saya mengajarkan ya. Dan aku pengen tahu dari kakak tuh cara kakak yang unik, cara kakak yang spesifik gitu sendiri, cara untuk kayak bertahan semangat, untuk tetap bertahan menerima kenyataan itu seperti apa gitu. Kalau buat itu sih kita percaya Tuhan itu ada gitu kan. Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan gitu. Ya kita itu tinggal jalanin aja proses. Semangat yang di dalam hati kita itu, gue mampu, gue bakal bisa ngelakuin apa yang gue lakuin gitu. Iya, ibarat kata gedung setinggi apapun kita, kalau kita atas gedung itu kelihatan kecil gitu. Sekecil kita jika mampu melakukan satu itu, kita ibarat kata gedung yang setinggi bukit atau bukit lebih tinggi gitu kan. Kita punya itu segalanya. Wow. Ngena. Ngena gitu. Ngena ya? Ini sesuatu yang aku butuhkan berapa bulan terakhir ini. Pas banget gitu. Thank you. Anyway, kita lanjut. Oke. Tadi kan kakak juga sempat sebutin kakak punya komunitas gitu, untuk yang kayak ya kita bareng-bareng nih, kita ngebuktiin nih gitu ya. Mungkin ada beberapa orang-orang di luar sana yang memiliki keadaan kondisi fisik seperti kakak, yang mungkin belum bertemu dengan kakak atau mungkin belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan atau support gitu dari orang terdekat mereka. Apa gitu yang pengen kakak sampaikan, atau ada kata-kata yang pengen kakak sampaikan ke kakak-kakak di luar sana yang mungkin membutuhkan gitu ya. Itu apa gitu yang bisa mereka ingat, yang bisa mereka jadikan untuk pedoman hidup mereka gitu. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana ya, yang punya kekurangan fisik, atau jangan pernah menyerah dah. Karena ada lagunya ya, jangan pernah menyerah gitu kan. Iya. Tetap jalani hidup ini dan lakukan yang apa? Yang terbaik. Oke. Wajib diterapkan ya teman-teman. Iya. Lanjut. Karena ya percaya aja Tuhan itu ada. Itu yang terutama sih. Ya, wow. Walau apapun kerjaan kita, ya lakukan dengan hati. Jangan pernah, wah gue gak ini, gue gak bisa lah, gue apalah gitu. Pokoknya down gitu, sedown-downnya gitu kan. Jangan itu ya. Anggap aja itu adalah proses. Pasti juga dapat yang apa yang kamu mau gitu. Dan pastinya diawali dengan rasa bersyukur. Bersyukur sih, iya. Itu sesuatu yang mungkin terlihat, yang terdengar mudah gitu ya. Cuma sekali kita coba untuk ngejalanin di hidup kita kan kayak gimana nih, kayak bangun tidur, bisa tidur di tempat tidur yang empuk gitu, masih ada atap gitu. Gak kehujanan gitu ya. Kayak harusnya kita yang kayak terima kasih gitu. Entah apapun yang kita percaya ya. Entah Tuhan, alam atau apa gitu. Yang kayak terima kasih gitu, gue masih punya kesempatan buat ya hidup enak man, masih bisa makan gitu. Dan terutama ya bisa makan itu. Itu sih, the survival guys. Wow, aduh parah nih, punya host baperan tuh kayak gini nih, dikit-dikit gitu. Dan ya juga gimana ya, thank you banget loh Kak, aku kayak bener-bener kayak ngerasa kayak diterangin gitu jalan aku gitu loh. Kayak
mungkin menurut kakak itu aku yang kayak disampaikan kakak ke aku atau mungkin kayak orang luar sana gitu, menurut kakak yang kayak oh ya udah ini gue apa adanya gitu. Cuma betapa besar ya terkadang pengaruh kata-kata kakak gitu mungkin ke aku terutama gitu ya. Langsung tapas muka gitu. Nah mungkin banget sih ketemu sama. Iya sama aku bener-bener iya sih karena aku kebetulan berada di lingkungan yang dimana orang-orang gak pede, jadi aku kayak bawa arus gitu. Terkadang kan kalau misalkan kita memiliki lingkungan yang gimana gitu, kan kita hanyut ya ke bawah arus gitu ya. Iya. Jadi kayak aku ada kayak cahaya semangat sih. So, aku no tipu-tipu guys, kayak muka gue udah pucet nih. Muka gue udah pucet nih kayak thank you so much. Terima kasih banyak kok Kak. Kayak aku udah benar-benar wow, thank you. Aku pribadi udah puas semua pertanyaan-pertanyaan aku udah aku sampaikan dengan benar. Dan kebetulan ya puji Tuhan kakak bawa kayak nyampein jawaban kakak tuh udah pas banget buat aku sih. So thank you so much. Thank you. Terima kasih gitu kan. And yes, semoga dengan pembicaraan kita hari ini dengan narasumber kita hari ini bisa menjadi ya berkat di kehidupan kita atau biar bagaimanapun itu juga gitu ya, paling enggak ada benefit yang bisa kita dapatkan hari ini gitu. Karena gue pribadi lihat aja gue sampai lemes gitu ya kayak aku sangat amat wow thank you gitu kayak pas banget gitu ngena kan. And I thank you so much, terima kasih yang udah kayak mau nonton. And please nonton terus ya. Jangan lupa ya nonton terus. Iya wajib. Kita yang kayak coba kita kompak yang kayak gini. Iya. So ya Kak, thank you. I wish you all the best ke depannya. Apa yang kakak ingin capaikan atau goals atau hal-hal yang belum tercapai ingin dicapaikan sekarang gitu bisa kakak capai langsung gitu. Gaspol gercep say gitu. Again, sekali lagi terima kasih Kak Nasrul, Kak Acil untuk lebih akrab, ya kan. Nah untuk teman-teman yang luar sana, teman-teman yang terkasih gitu ya, terima kasih udah mau nonton gitu. Don't forget to like and subscribe. It would mean a lot to us, akan berarti banget buat kita semua gitu. And you know again, Ability Channel, right? Ability. It's all about everything about your ability. So thank you very much. Stay tuned. Sampai bertemu di lain waktu. Bye. Signing out.